Bagi anak-anakku, pagi ini kita bertemu kembali untuk kembali lagi melanjutkan materi kita dari tema 3 kemarin. Hari ini kita sudah memasuki tema 4, yaitu kemampuan dan keterbatasanku. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bersyukur sebagai perempuan dan laki-laki, dan bagaimana cara kita menerima anugerah tersebut yang telah diberikan Tuhan kepada kita sebagai perempuan dan laki-laki. Intinya kita sebagai perempuan dan laki-laki diminta oleh Allah untuk saling melengkapi. Nah, baik, pada hari ini di tema 4 kita diminta untuk menyatakan rasa syukur kita atas segala kemampuan dan keterbatasan yang kita miliki, menunjukkan tanggung jawab kita untuk dapat menerima keterbatasan tersebut dengan memanfaatkan kemampuan dan keterbatasan kita. Nah, seperti biasa anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita mau ngapain? Berdoa. Oke, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku, bagi yang beragama Katolik, silakan sebelum berdoa dan sesudah berdoa membuat tanda salib. Untuk yang beragama lain, silakan berdoa dengan tata caranya di tempat beribadah masing-masing dan seperti apa yang telah diujarkan oleh orang tuanya masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah memberikan kepada kami kelebihan dan kekurangan. Bantulah kami agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami penuh ampun yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih anak-anakku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya sudah berdoa bersama Bapak. Nah, untuk tema pertama pada hari ini adalah arti kelebihan dan keterbatasan. Nah, setiap manusia itu diciptakan tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara psikologis. Nah, Bapak kan sudah menjelaskan kepada kalian tentang apa ciri-ciri psikologis laki-laki dan perempuan. Sedikit ya minggu yang kemarin setelah beberapa ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah laki-laki dan perempuan. Nah, saat ini kita diminta mengerti tentang kelebihan dan keterbatasan kita. Nah, setiap orang mempunyai kelebihan dan keterbatasan sendiri-sendiri. Maksudnya kelebihan apa? Kelebihan itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang lebih dari kemampuan yang lainnya. Misal, kalian dapat menulis, membaca, menggambar, tetapi kalian lebih baik dalam hal menggambar. Nah, itu merupakan salah satu kemampuan yang harus kalian kembangkan. Seperti pelajaran yang telah kita lewati, yaitu tentang mengembangkan bakat dan talenta. Kemudian keterbatasan, nah itu bisa dibilang kebalikan dari kelebihan atau kemampuan yang lebih yang kita miliki. Misalkan kalian bisa membaca, menulis, dan menggambar, tetapi dalam hal menulis kalian tidak cukup baik, tidak cukup rapi, tidak cukup acak-acakan, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi dalam hal menggambar kalian cukup baik dan sangat bagus dalam hal penilaian baik orang lain maupun guru kalian. Nah, silakan anak-anakku, pada halaman 29 kita mengamati beberapa gambar. Yang pertama adalah gambar anak kecil yang sedang bermain bola. Kemudian yang kedua, anak sedang menari. Nah, dua hal tersebut apa yang kita bisa menjadikan contoh dalam kelebihan dan keterbatasan. Nah, kita bisa lihat saja dalam hal ini, anak laki-laki bermain bola dan anak perempuan sedang menari. Kebanyakan saat ini, anak laki-laki dapat
bermain bola tetapi tidak dapat menari. Nah, begitu juga kebalikannya untuk anak perempuan. Nah, hal tersebut juga bisa kita sebut sebagai keterbatasan dan kelebihan. Dalam hal ini dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki kelebihan otot yang dimanfaatkan untuk berolahraga, sedangkan wanita memiliki kelembutan dan kelenturan tubuh yang digunakan untuk menari. Tetapi dalam hal ini kita diminta untuk lebih dapat bersyukur dalam kelebihan dan keterbatasan kita yang lainnya. Misal, kalian dapat menggunakan tubuh kalian untuk melakukan hal lain. Misalkan anak laki-laki membantu orang lain, tapi dalam hal ini intinya kelebihan dan keterbatasan yang kita miliki adalah untuk menolong dan membantu sesama. Itu yang diinginkan Allah atas kelebihan dan keterbatasan yang kita miliki. Oke, anak-anakku, silahkan pada halaman 29 kalian membaca sebuah cerita tentang terima kasihku. Terima kasih kakiku. Nah, dalam hal ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang arti dan tujuan dari cerita tersebut. Nah, maksud dan arti dari cerita tersebut adalah bahwa sesuatu yang kita anggap itu tidak baik, belum tentu itu tidak baik. Nah, dalam hal ini, rusa yang di dalam itu menganggap tanduknya sungguh sangat indah, tetapi tidak mensyukuri nikmat yang telah Tuhan berikan atas kakinya, sehingga ia menganggap bahwa kakinya itu sangat jelek. Tetapi suatu ketika ada singa yang sedang mengintai rusa tersebut dan ingin menerkamnya, dia dapat berlari dengan kencang karena kakinya tersebut. Nah, inti dari cerita tersebut, kita diajak untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang dimiliki oleh kita. Dalam hal ini, keterbatasan dan kekurangan. Rusa menganggap kakinya keterbatasan, ternyata hal tersebut dapat membantu dia untuk untuk melarikan diri dari singa tersebut. Sedangkan tanduk yang ia rasa indah sebenarnya dapat menambah beban pada bagian kepala dia untuk berlari. Nah, seperti itu ya inti dari cerita tersebut. Kemudian pada subtema B kita diajak untuk mendengar nasihat Paulus tentang kelebihan kita. Nah, kita diajak oleh Allah untuk memberi kepada kita sebagai kemampuan dan kelebihan. Kemampuan yang diberikan Allah kepada kita sebaiknya digunakan untuk berbuat baik, seperti membantu sesama dalam menggunakan kelebihan atau kemampuan. Kita diminta untuk memberikan dengan sepenuh hati atau ikhlas. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi, segala kemampuan dan keterbatasan kita itu baiknya digunakan untuk menolong sesama. Itukah yang diinginkan Allah kepada kita. Nah, anak-anakku, kita diajak untuk juga mendengarkan cerita dari Alkitab dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Nah, di situ kita diajak oleh Alkitab untuk selalu menggunakan segala kelebihan kita sebagaimana yang harus kita gunakan. Bila kamu memang layak untuk menjadi pemimpin, baiklah kamu menjadi pemimpin. Bila kamu layak menjadi seorang penyair, jadilah kamu seorang penyair. Intinya seperti itu ya. Nah, dalam hal ini Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang baik. Nah, oleh sebab itu, hendaklah apa yang kita lakukan menjadi hal yang baik pula. Nah, oleh sebab itu juga adalah bagian dari hal-hal yang dianggap oleh Allah sebagai ibadah. Dalam hal ini adalah cerita dari ayat dari Roma tersebut ya, bisa dibilangkan gitu. Jadi, anak-anakku sekalian, dari bacaan Roma tersebut kita diajak untuk selalu memanfaatkan kelebihan dan keterbatasan kita. Kita diajak mensyukuri segala nikmat yang telah diberi atas kelebihan dan keterbatasan kita. Nah, apa yang kita lakukan layaknya untuk sesama dan untuk kebaikan. Itu ya yang diinginkan Allah atas segala sesuatu yang kita lakukan. Karena apa? Allah menganggap itu adalah ibadah yang sejati untuk kita lakukan. Nah, seperti itu ya. Tapi silahkan kalian baca dalam bacaan tersebut supaya kalian juga dapat mengerti tentang beberapa isinya. Karena mungkin nanti dievaluasi beberapa bacaan tersebut akan keluar ya dari Roma tersebut.
Nah, kita masuk ke subtema C, mengenal kelebihan dan keterbatasan. Nah, anak-anakku, di subtema C ini kita diajak untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas apa? Kita mengenal bakat yang kita miliki. Nah, dalam hal ini bisa kalian lihat di halaman 32, di situ berisi tentang bidang olahraga yang kalian bisa. Misal, Bapak bidang olahraga, aku bisa bermain sepak bola, futsal, basket, dan segala macamnya. Kalian bisa isi seperti itu di dalamnya. Nah, misalnya di bidang seni, aku bisa menggambar, melukis, menari. Nah, itu di bidang pengetahuan aku bisa. Nah, bisa apa? Bisa melakukan semisal praktek bidang biologi ataupun mengerjakan PR setiap hari. Bisa juga dari segi sikap dan perilaku. Aku bisa berbuat baik kepada sesama, membantu sesama, menolong orang tua. Nah, itu ya untuk, tapi yang itu yang aku bisa ini digunakan untuk kita sendiri. Sedangkan di bagian terakhir yaitu kelebihan dan kekuranganku menurut keluargaku. Nah, yang ini kalian minta isi dan nasihat dari orang tua kalian supaya kalian tahu kelebihan dan kekurangan kalian menurut orang tua atau keluarga kalian di rumah. Oke. Nah, tugas ini dapat kalian buat di buku PS kalian. Kemudian setelah itu hasilnya foto kepada Bapak dan kirimkan kepada Bapak melalui Edmodo. Oke. Nah, tugas ini agak sedikit berbeda dengan buku siswa. Jadi saya harap kalian melihat video ini sampai dengan selesai. Jadi agar kalian bisa menyaksikan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Oke, anak-anakku. Nah, berikutnya hal ini saja yang Bapak sampaikan pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali melanjutkan pada tema ini. Nah, di terakhir ada bersyukur atas kemampuan dan kekuranganku. Nah, di sini Bapak meminta kalian menuliskan sebuah doa di buku PS kalian, kemudian sampaikan doa tersebut kepada orang tua kalian. Doa tersebut intinya berisi tentang rasa bersyukur kalian kepada Allah atas kemampuan dan kekurangan yang kalian miliki. Nah, kemudian berikan hal itu kepada orang tua kalian untuk menjadi penilaian bagi mereka. Nah, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan kembali berdoa kepada Allah sebelum menyelesaikan pembelajaran. Seperti biasa, bagi anak-anak yang beragama Katolik, silakan sebelum dan sesudah berdoa, membuat tanda salib terlebih dahulu. Bagi anak-anak yang beragama lain, silakan berdoa tentang bagaimana cara beribadah, berdoa menurut adatnya masing-masing, dan bagaimana orang tuanya masing-masing mengajarkan. Oke, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Allahku atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kelebihan dan kekuranganku ini akan kujadikan pembelajaran bagiku untuk menjadi orang yang lebih baik sesuai kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan.